Allah jadikan malam bulan Ramadan sebagai peluang dan kabar gembira bagi kita untuk bertaubat kepada Allah. Allah, 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 ya Allah. Setiap datang malam bulan Ramadan Allah berfirman. Sebanyak 3 kali Allah berfirman, Allah ulang 3 kali firman ini. Apa kata Allah Ta'ala ketika datang bulan Ramadan? Hal min sa'ilin fa'utihi. Kata Allah, adakah di antara hamba-hambaku yang memohon, meminta kepadaku, niscaya akan aku beri apa yang dia minta. Yang jomblo pengen nikah, ini waktu yang tepat buat kita minta sama Allah. Yang lagi galau pengen tenang, ini waktu yang tepat buat kita minta sama Allah biar gak galau terus. Yang belum punya rumah, walaupun rumah subsidi, ini waktu yang tepat buat minta sama Allah. Ya Allah, pengen rumah subsidi ya Allah. Yang banyak hutang, yang belum dibayarin hutangnya, nggak bisa bayar hutang, banyak cicilan motor, rumah misalnya, atau apa cicilan yang lain. Ini waktu yang tepat untuk kita meminta kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, hal min sa'ilin fa'u'ti. Adakah di antara hamba-hambaku yang memohon, meminta, pasti akan aku beri apa yang dia minta. Jadi siapa yang minta, ini minta kepada Allah. Karena setiap malam bulan Ramadan Allah berfirman, adakah di antara hamba-hambaku yang minta akan aku kabulkan. Yang kedua, apa firman Allah yang kedua? Hal min taibin fa'atubu alaih. Adakah di antara hamba-hambaku yang bertaubat, maka niscaya aku terima taubatnya. Ini kabar gembira bagi kita yang banyak dosa. Ini kabar gembira dari Allah bagi kita yang banyak banget maksiatnya. Ya, Allah Ta'ala menyeru kita, hal min taibin fa'atubu alaih. Adakah di antara hamba-hambaku yang bertaubat, aku terima taubatnya. Mungkin ada yang pernah kena narkoba, ada yang pernah minum minuman keras, ada yang pernah aborsi, ada yang pernah berzina, ada yang pernah makan riba. Ini kesempatan bagus banget, kabar gembira buat kita. Siapa yang bertaubat kepada Allah, maka niscaya Allah terima taubatnya, seolah-olah dia baru dilahirkan oleh orang tuanya, bagaikan bayi yang tiada berdosa. Ini kesempatan buat kita taubat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman yang ketiga, di setiap malam bulan Ramadan, hal min mustaghfirin fa'aghfirulah. Adakah di antara hamba-hambaku yang memohon ampunan kepadaku, yang beristighfar kepadaku, niscaya aku ampuni dosanya. Siapa yang bikin dosa lalu dia istighfar kepada Allah di setiap malam bulan Ramadan, Allah berjanji, apa janji Allah? Hal min mustaghfirin fa'aghfirulah. Adakah di antara hamba-hambaku yang mohon ampun, istighfar, maka niscaya aku ampuni dosa-dosa dari hambaku itu. Luar biasa apa? Luar biasa banget nih. Kesempatan yang gak datang 2 kali. Hebat Allah ya. Kalau umat sebelum kita dulu, umatnya Nabi Musa kalau bikin dosa, makan riba misalnya, berzina misalnya, atau minum minuman keras, seketika hujan tidak akan turun dalam waktu yang lama. Itu kalau ada satu wajah dari umatnya Nabi Musa melakukan kemaksiatan, langsung kontak Allah balas seketika itu juga. Tapi kita umat Nabi Muhammad tuh mohon sama Allah, ya Allah, jangan cepat azab umatku ya Allah, kasih kesempatan buat taubat ya Allah. Maka malam bulan Ramadan ini kesempatan berharga yang Allah beri kepada kita untuk kita bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Semakin banyak kita tobat, Ustaz, saya udah tobat tapi selalu ada keinginan berbuat maksiat lagi. Oh, itu bagus. Itu namanya tobat. Tobat maksiat bagus. Bikin maksiat tobat, bikin maksiat tobat, bikin maksiat tobat. Jadi kalau akhirnya tobat itu husnul khotimah. Tapi kalau kebalikannya, tobat maksiat, mati dalam keadaan maksiat, itu namanya su'ul khotimah. Jadi Allah Ta'ala cinta, sayang kepada kita. Allah jadikan malam bulan Ramadan sebagai peluang dan kabar gembira bagi kita untuk bertaubat kepada Allah. Saya ceritakan satu kisah luar biasa.
Ini pernah ada seorang laki-laki, dia punya kerjaan menggali kubur. Jadi laki-laki ini tukang gali kubur dulu ya di pemakaman di Madinah. Lalu kemudian laki-laki itu datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan menangis. Ya, orang itu dalam keadaan menangis. Lalu kemudian Sayyidina Umar bin Khattab bertemu dengan pemuda itu. Hei pemuda, kamu mau ngapain? Pemuda itu menjawab, saya pengen ketemu Rasulullah, saya pengen curhat sama Rasulullah. Lalu kemudian Sayyidina Umar menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada pemuda di depan pintu rumahmu ingin berjumpa dengan engkau ya Rasulullah. Kalau begitu hai Umar, persilahkan dia masuk hai Umar. Lalu kemudian orang itu masuk berhadapan dengan Rasulullah. Dia ceritakan, ya Rasulullah, adakah Allah menerima taubatku ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Allah Ta'ala maha penerima taubat, tapi ya Rasulullah, dosaku besar ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, apakah dosamu lebih besar daripada gunung? Kata Rasulullah. Pemuda itu menjawab, iya ya Rasulullah, dosaku lebih besar daripada gunung. Lalu Rasulullah bertanya, hei pemuda, apakah dosamu lebih besar daripada langitnya Allah? Lalu pemuda itu mengatakan, ya Rasulullah, dosaku bahkan lebih besar daripada langit, katanya. Hei pemuda, apakah dosamu itu lebih besar daripada arasnya Allah? Lalu pemuda itu mengatakan, bahkan dosaku lebih besar daripada arasnya Allah Ta'ala, katanya. Coba. Akhirnya Rasulullah penasaran, kalau begitu hai pemuda, ceritakan apa dosa kamu itu sebenarnya, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, aku malu menceritakan dosaku ini ya Rasulullah, karena kalau aku ceritakan dosaku ini kepadamu ya Rasulullah, maka engkau pasti tidak akan senang memandang wajahku ya Rasulullah, kata pemuda itu. Ceritakan, sesungguhnya Allah maha penerima taubat, kata Rasulullah. Pemuda itu bercerita, ya Rasulullah, aku ini adalah seorang penggali kuburan ya Rasulullah. Lalu kemudian pada saat aku menggali kuburan ya Rasulullah, ada seorang wanita Ansar yang sedang meninggal dunia. Wanita itu adalah wanita yang cantik, wanita yang menjaga auratnya, wanita yang masih perawat ya Rasulullah. Pada saat itu aku mencuri dari kuburannya Rasulullah. Aku gali kuburannya dan aku dapati dia di dalam kuburnya ya Rasulullah, dalam keadaan masih menjadi manusia dan dia adalah mayat ya Rasulullah. Lalu kemudian setan membisikkan kepadaku untuk menzinai dan mensetubuhi wanita Ansar yang meninggal dunia itu ya Rasulullah. Lalu aku buka pakaiannya, lalu aku zinai dia ya Rasulullah, aku setubuhi dia ya Rasulullah, padahal dia sudah menjadi mayat ya Rasulullah. Lalu kemudian terdengar suara wanita itu di dalam batinku mengatakan, hei pemuda, apakah kamu tidak malu kepada Allah, yang mana selama ini aku menjaga auratku untuk Allah, aku menjaga keperawananku karena Allah, aku menjaga kesucianku karena Allah, lalu engkau justru menzinaiku dalam keadaan aku sedang menghadap kepada Allah. Kamu menjadikan aku telanjang di hadapan Allah. Maka mendengarkan suara itu bergetar pemuda tadi. Lalu kemudian dia menangis menyesali dosanya. Lalu kemudian dikubur kembali wanita yang dizinai yang sudah menjadi mayat tadi. Maka mendengarkan pemuda itu bercerita tentang dosanya. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu hai pemuda, keluar kamu dari rumah saya, kata Rasulullah. Keluar, jangan injakkan kaki di sini, keluar. Rasulullah gak pernah marah. Rasulullah itu orangnya sayang kepada umatnya, tapi mendengarkan cerita dosa anak muda itu, Rasulullah bilang, keluar kamu dari rumah saya. Sampai pada akhirnya pemuda itu menangis. Dia pergi ke tengah padang pasir ya. Dia menangis bertobat, ya Allah, saya sudah datang ke pintu Rasulmu ya Allah, ternyata Rasulmu mengusirku ya Allah. Kepada siapa lagi aku datang menceritakan taubatku ini ya Allah, kecuali kepada Engkau ya Allah, kata pemuda tadi. Lalu Allah kirimkan malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Malaikat Jibril itu gara-gara pemuda tadi datang ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau dapat salam dari Allah Ta'ala. Allah bertanya, adakah yang memberi rizki manusia ini, engkau atau Allah ya Muhammad? Lalu kemudian Nabi Muhammad mengatakan, yang memberi rizki adalah Allah. Adakah engkau atau Allah yang menciptakan langit dan bumi, hai Muhammad? Lalu Nabi Muhammad mengatakan, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Adakah engkau, wahai Muhammad, yang menerima taubat manusia ataukah Allah? Lalu kemudian Nabi Muhammad mengatakan, yang menerima taubat adalah Allah. Ada seorang pemuda yang pernah datang ke rumah engkau ya Rasulullah. Pemuda itu pernah menzinai seorang mayat wanita Ansar.
Lalu kemudian dia menceritakan taubatnya kepadamu, lalu engkau mengusirnya keluar dari rumahmu ya Rasulullah. Allah menitipkan salam bahwa Allah menerima taubat pemuda itu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu wahai sahabat, cari dan panggil orang itu, sampaikan kepadanya bahwa Allah menerima taubatnya. Lalu kemudian para sahabat mencari dia ke tengah padang pasir dalam keadaan dia menangis bertaubat kepada Allah. Tidak makan, tidak minum karena sedih taubatnya tidak diterima sama Allah. Akan tetapi terdengar kabar gembira taubatnya diterima sama Allah. Lalu kemudian dia pergi bersama para sahabat. Kebetulan waktu itu Rasulullah sedang mengimami sholat. Dia datang jadi makmumnya Rasulullah, mendengarkan Rasulullah membaca ayat, mendengarkan kabar gembira taubatnya diterima. Maka dalam keadaan sholat itu pun pemuda itu meninggal dunia setelah mendengarkan bacaan Rasulullah. Dia meninggal dunia dalam keadaan tadinya membawa setumpuk dosa dan maksiat, tapi akhirnya Allah ampuni dan dia menjadi ahli surga dan Allah terima taubatnya. Ini kerennya umat Nabi Muhammad. Allah sediakan taubat, Allah terima taubatnya umat Nabi Muhammad. Allah buka pintu-pintu taubat sebelum matahari terbit dari barat dan sebelum nyawa kita berada di tenggorokan kita. Maka malam-malam bulan Ramadan adalah malam kabar gembira untuk kita bertaubat kepada Allah. Allah